Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua dan juga semuanya. Oke, hari ini kita akan bahas terkait uh, laporan dari kelompok kita terkait gathering information user need. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dari kelompok kami ada saya sendiri yakni Nuril Anwar, NRP 69. Nah, mungkin dari teman-teman bisa melanjutkan perkenalan. Baik, saya Muhammad Satria Rahman dari NRP 56. Saya Muhammad Alfian Yasdad, NRP 59 dari TP5C. Perkenalkan Bapak, nama saya Zainer Zaki Ahmad, NRP 65. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas terkait gathering information user need. Mungkin bisa digeser, Mas. Nah, untuk studi kasus dari materi kita ya, ini terkait sistem ini digunakan untuk membuat sebuah proses area parkir lingkungan yang ada di kampus ya, terutama kampus kita PPNS, dan yang tentunya berfungsi untuk memudahkan dari pengguna atau mahasiswa atau user untuk melihat ketersediaan lahan parkir dan juga mempermudah petugas atau mungkin satpam ya yang kalau kita di PPNS, dan juga untuk verifikasi kendaraan masuk keluar dan membantu admin memantau kondisi parkiran dan keamanan secara real time. Nah, untuk metodenya yakni pertama kita ada wawancara dan juga observasi dan juga kuesioner yang dimana nanti yang dimana kemarin kita dari kelompok 8 kita sempat wawancara juga kepada warga sekitar atau mahasiswa atau juga satpam, dan juga kita melakukan observasi dan juga pengisian kuesioner dari mahasiswa juga. Nah, mungkin yang juga ada sedikit ringkasan ya dari proses gathering ini, di mana kita mengumpulkan sebuah data yang diambil langsung dari lokasi, dan juga kita juga sempat mewawancarai dari petugas parkir dan juga pengguna sendiri yang termasuk mahasiswa dan juga yang lain-lain termasuk dosen juga. Nah, setelah setelah melakukan observasi dan juga interview itu tadi, kita di situ menghasilkan sebuah eh, apa ya, bisa mengidentifikasi kalau semisal dari sebentar ya, dari area parkir ini dibutuhkan sistem yang perlu untuk membuat sistem parkir yang memang itu lebih relevan dan juga lebih bagus gitu, dan secara efektif gitu. Oke, bisa dilanjut. Baik, untuk poin selanjutnya itu ada hasil wawancara. Untuk yang diwawancarai pada case kali ini adalah petugas parkir yang kesulitan mengatur kendaraan saat jam sibuk. Yang kedua yaitu tidak ada informasi jumlah slot parkir yang tersedia secara langsung. Yang ketiga adalah pengguna sering kesulitan mencari lahan kosong saat jam sibuk. Yang berikutnya adalah hasil dari observasi. Untuk poin pertama yaitu sistem parkir itu belum menggunakan alat bantu berupa digital. Dan yang kedua yaitu pengguna sering menunggu di pintu masuk karena lahannya itu penuh. Dan yang ketiga adalah petugas harus mengandalkan pengamatan visual untuk mengatur kendaraan. Untuk berikutnya adalah hasil kuesioner. Yang pertama adalah 75% responden menginginkan sistem digital untuk melihat ketersediaan parkir. Yang kedua adalah 60% responden merasa keamanan kendaraan itu belum maksimal. Yang ketiga adalah 80% responden setuju jika sistem dilengkapi dengan fitur umpan balik dan laporan kondisi parkir. Baik, untuk selanjutnya ada yang mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari hasil kebutuhan user, yang pertama kebutuhan fungsional.
Ya, nomor satu, deskripsi kebutuhan fungsionalnya. Petugas mencatat kendaraan masuk dan keluar secara manual atau semi digital. Nomor dua, pengguna mendapatkan informasi ketersediaan lahan parkir dari petugas. Nomor tiga, petugas melakukan patroli area untuk memantau keamanan kendaraan. Nomor empat, petugas mengarahkan kendaraan ke slot kosong saat area penuh. Nomor lima, pengguna dapat menyampaikan saran atau keluhan secara langsung kepada petugas. Lalu yang kedua, kebutuhan non fungsional. Yang pertama yakni sistem pencatatan harus mudah digunakan oleh petugas lapangan. Yang kedua, proses masuk dan keluar kendaraan harus cepat agar tidak menimbulkan antrian. Lalu pencatatan data kendaraan harus rapi dan mudah ditelusuri kembali. Dan informasi parkir harus akurat dan selalu diperbarui oleh petugas. Lalu untuk user story, yang pertama sebagai satpam, saya ingin mencatat kendaraan masuk agar jumlah kendaraan di area parkir dapat diketahui. Lalu yang kedua, sebagai satpam, saya ingin memeriksa kendaraan keluar agar kendaraan tidak tertukar atau hilang. Yang ketiga, sebagai mahasiswa, saya ingin mengetahui area parkir yang kosong agar tidak perlu berkeliling mencari tempat. Lalu yang keempat, sebagai satpam, saya ingin mengarahkan pengguna ke slot kosong agar area parkir tetap tertib. Lalu yang kelima, sebagai keamanan kendaraan tetap terjaga. Lalu ada kesimpulan. Hasil kesimpulan kebutuhan menunjukkan bahwa sistem parkir kampus saat ini masih bersifat manual dengan dua aktor utama, yaitu satpam dan mahasiswa. Proses pencatatan, pemantauan, dan pengarahan kendaraan dilakukan tanpa bantuan sistem digital. Kebutuhan utama yang ditemukan meliputi keinginan untuk mempercepat proses masuk dan keluar kendaraan, menyediakan informasi lahan parkir kosong, serta meningkatkan keamanan dan keteraturan area parkir. Data ini menjadi dasar untuk merancang sistem parkir terkomputerisasi di masa mendatang. Lalu ada daftar use case. Yang pertama ada nama use case registrasi akun student PPNS, aktor utamanya mahasiswa, tujuan singkatnya membuat untuk penggunaan website. Lalu yang kedua ada nama use case login akun student PPNS, yakni aktor utamanya juga mahasiswa, tujuannya verifikasi atau masuk ulang akun. Lalu nomor tiga ada nama use case scan barcode pintu masuk parkiran. Aktor utamanya tetap mahasiswa. Tujuannya scan barcode yang ada di pintu masuk area parkiran mahasiswa. Nah ini untuk use case-nya itu mahasiswa berperan dalam registrasi akun student PPNS. Lalu mahasiswa juga berperan dalam login akun student PPNS. Lalu mahasiswa juga berperan untuk scan barcode pintu masuk parkiran. Nah, untuk sistem berperan penting dalam notifikasi reminder pada aplikasi sistem pengelolaan parkiran kita. Lalu ada mahasiswa berperan dalam scan barcode untuk keluar. Baik, di sini saya akan melanjutkan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi use case dari aplikasi pengelolaan parkir. Berikut merupakan deskripsi seluruh alur dari use case sistem parkir mahasiswa di kampus kami. Untuk UC 1 yaitu registrasi akun student PPNS, untuk aktornya yaitu mahasiswa. Tujuannya untuk mahasiswa dapat membuat akun baru untuk mengakses aplikasi student parking. Untuk prakondisinya yaitu aplikasi sudah berjalan dan dapat diakses oleh pengguna. Mahasiswa belum memiliki akun terdaftar. Untuk alur utamanya yaitu yang pertama, mahasiswa membuka halaman registrasi akun. Sistem menampilkan form pendaftaran yaitu nama, NIM, email PPNS, password, program studi, dan scan KTM. Yang ketiga yaitu mahasiswa mengisi seluruh data yang diminta serta men-scan KTM milik mereka sendiri dan menekan tombol daftar. Untuk yang keempat yaitu sistem melakukan validasi format data, yaitu foto KTM, email kampus, dan panjang password. Untuk yang kelima yaitu sistem menyimpan data pengguna baru ke dalam database. Untuk yang keenam, sistem mengirim konfirmasi pendaftaran melalui email
Dilanjut, mahasiswa menerima notifikasi bahwa akun berhasil dibuat. Untuk alur alternatifnya yaitu untuk 4A, jika format dan data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengisian ulang. Untuk yang kelima, A, jika email sudah terdaftar, sistem menolak pendaftaran dan menampilkan pesan akun sudah ada. Untuk pasca kondisi yaitu akun mahasiswa tersimpan dan terverifikasi di sistem. Mahasiswa dapat melakukan login menggunakan akun baru. Ini merupakan dari diagram robustness untuk UC1. Dapat dilihat untuk yang berwarna merah yaitu kegagalan dalam sistem. Dilanjut UC2 yaitu login akun student PPNS. Untuk aktornya yaitu mahasiswa. Bisa digeser Mas. Untuk tujuannya mahasiswa dapat masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan ulang data akun yang sudah terdaftar untuk menggunakan fitur-fitur aplikasi. Untuk prakondisinya, mahasiswa sudah memiliki akun yang terdaftar dan aktif. Untuk alur utamanya, mahasiswa buka halaman login. Sistem menampilkan kolom input email dan password. Dilanjut, mahasiswa mengisi data login dan menekan tombol masuk. Dilanjut, sistem memverifikasi kecocokan email dan password. Dan yang terakhir, jika data valid, sistem menampilkan beranda utama aplikasi. Untuk alur alternatifnya, untuk 4A, jika data tidak cocok, sistem menampilkan pesan email atau password salah. Untuk 4B, jika akun belum terverifikasi, sistem menampilkan peringatan untuk aktivasi terlebih dahulu. Untuk pasca kondisinya, bisa digeser, Mas. Mahasiswa berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses fitur utama. Dan ini merupakan diagram robustness untuk UC2. Untuk UC3, yaitu manajemen profil. Untuk aktornya yaitu mahasiswa. Tujuannya, mahasiswa dapat melakukan pemindaian barcode yang tersedia di pintu masuk parkiran untuk mencatat data masuk kendaraan dan memperoleh barcode akses parkir. Untuk prakondisinya, yaitu mahasiswa telah berhasil login ke aplikasi. Kamera smartphone berfungsi dengan baik dan barcode pintu masuk tersedia dan dapat dipindai. Untuk alur utamanya, misi Mas, bisa digeser. Untuk yang pertama, mahasiswa membuka menu scan barcode pada aplikasi. Untuk yang kedua, sistem menampilkan halaman scan barcode. Untuk yang ketiga, mahasiswa melakukan scan barcode yang tertera di pintu masuk parkiran. Untuk yang keempat, sistem menerima dan membaca barcode yang dipindai. Untuk poin kelima, sistem memvalidasi barcode. Untuk yang keenam, sistem menampilkan hasil scan. Dan yang terakhir, mahasiswa berhasil mendapatkan barcode yang akan digunakan sebagai bukti parkir. Untuk alur alternatifnya, untuk 3A yaitu format error. Jika hasil scan barcode memiliki format tidak sesuai, sistem menampilkan pesan format error. Untuk yang kedua, sistem meminta mahasiswa untuk melakukan scan ulang barcode. Untuk 4A, barcode tidak terdeteksi. Belum square dulu, Pet. Di pos, di pos. Tapi kok sih? Baik, ini untuk alur alternatif. Jika format error, jika barcode yang dipindai memiliki format yang tidak sesuai, maka sistem menampilkan pesan format error. Sistem meminta mahasiswa melakukan pemindaian ulang barcode. Lalu, jika barcode tidak terdeteksi sistem, maka sistem menampilkan pesan sistem tidak dapat mendeteksi kode barcode dan meminta mahasiswa melakukan scan ulang. Lalu, untuk pasca kondisi, jika berhasil
maka portal dapat terbuka dan data transaksi parkir selesai dan tersimpan di database. Jika gagal, mahasiswa masih berada di halaman scan barcode hingga proses berhasil. Lalu ini adalah proses robustness dari use case 4. Baik. Selanjutnya ada terkait sequence diagram dari Rogers diagram ya. Dari ini penjelasan lebih lanjut lagi terkait robustness yang kita buat tadi. Oke. Nah, sequence-nya dari robustness diagram, yang di mana dijabarkan terkait gambar apa, ada gambar nama lifetime, terus aktor dan message-nya, terus boundary-nya eh, terkait penjelasannya terkait yang lifetime ini object entity, terus aktor ini yang digunakan untuk menggambar user, terus message, apa seperti spesifikasi dari komunikasi, terus boundary, control class, dan entity class. Nah, ini semuanya yang menggabung terkait sequence dan juga sequence dari robustness itu tadi. Nah, untuk use case pertama, robustness diagram. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi terkait aktornya, terus juga seperti yang dilakukan yakni pada halaman login dan juga nah ini untuk robustness sequence diagram kurang lebih untuk simplifikasinya dimasukkan ke dalam tabel ya mungkin ini sedikit berbeda yang diberikan oleh Bapak cuman intinya isinya sama terkait aktivitas yang dilakukan ada berapa ini masukkan username terus klik tombol terus validasi yang dilakukan oleh user control dan juga yang dilakukan entity atau usernya itu adalah seperti mengisi username terus data username terus validate username seperti itu. Nah, terus terkait boundary-nya ini pada halaman login eh, pada form login warning user jika itu tidak ada itu pada bagian login text seperti itu. Nah, untuk use case 1 ke bawah lagi. Nah, untuk use case 1 registrasi akun sistem PPNS. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak untuk penjelasannya yang Bapak juga berikan terkait use case nomor 1 kami yang dimulai dari mahasiswa itu step-stepnya begitu. Nah, terus untuk use case kedua reference diagram kurang lebih sama yang dijelaskan teman saya tadi dan juga untuk simplifikasinya yang kurang lebih dimasukkan dikategorikan di kontrol kelasnya sebagai user controller dan untuk aktivitasnya ada 4 ini dan juga untuk entity class ya ini sebagai user pada entitinya pada username terus data user dan juga username dan password. Nah untuk metodenya sendiri ada submit, validate dan juga check up. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih step-stepnya sama. Jadi untuk tadi kelanjutan dari use case 1 ini use case kedua terkait login akun student PPNS. Nah, untuk penggambarannya kurang lebih sama dan juga step-stepnya didiagramkan dalam sebuah sequence atau ya sequence dari robustness itu tadi. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut ke use case yang ketiga yang ke step selanjutnya yakni terkait use case yang ketiga ini dan juga dijelaskan untuk simplifikasinya eh, ada perbedaan coba digeser ke bawah. Nah, di ini untuk control class-nya sendiri yakni parking controller yang dimana ada 6 aktivitas yang mencakup di dalamnya terkait membuka menu dan scan barcode, validasi barcode, dan juga mendapatkan error itu juga termasuk dalam aktivitasnya. Nah, terus untuk entity class-nya, yakni barcode dan juga untuk entity-nya data barcode. Nah, untuk metodenya sendiri ada scan, validate, save data masuk, dan show barcode. Dan juga untuk boundary kelasnya ada scan page. Oke, mungkin bisa dilanjut. Kurang lebih untuk caranya kurang lebih sama ya. Nah, jadi juga untuk eh, step-stepnya. Nah, oke bisa dilanjut kurang lebih untuk diagramnya ini sequence dari robot dari use case ketiga begitu. Oke, mungkin bisa dilanjut ke teman-teman. Baik, berikut adalah use case 3, yaitu scan barcode pintu masuk parkiran.
Untuk alurnya bisa dilihat sendiri di layar. Yang keempat adalah use case 4 dari Robust Diagram. Di sini ada eh, 5 poin dari aktivitasnya, yaitu menjalankan proses minder, mengambil data kendaraan, menyiapkan barcode keluar, mengirim notifikasi, dan mencatat gagalan. Untuk control class ada satu notifikasi controller. Eh, untuk metodenya ada trigger, get data, generate barcode, send notification, log error. Untuk entity ada data parkir, data barcode, data mahasiswa, dan data error. Entity class ada database, barcode, user, dan database. Untuk boundary yaitu notifikasi email, status, dan status error. Boundary class yaitu email service dan sistem. Untuk use case keempat yaitu notifikasi reminder. Untuk alurnya bisa dilihat sendiri di layar. Yang kelima ada robustness diagram. Di sini di tabelnya ada aktivitas kontrol itu ada 6 poin. Yang pertama adalah membuka menu scan keluar. Yang kedua ada scan barcode keluar. Yang ketiga ada verifikasi barcode. Yang keempat ada membuka portal parkir. Yang kelima adalah ada menyimpan data keluar. Yang keenam ada menampilkan status transaksi. Untuk kontrol class yaitu parkir controller. Untuk metodenya scan barcode. Kedua verify data barcode. Yang ketiga ada open gate dan update data keluar showcase. Entity, data barcode, data parkir, status portal, dan data parkir. Entity class ada barcode, portal get, dan database. Boundary ada halaman scan keluar, kamera scan, warning barcode tidak valid, pintu portal, dan pesan sukses. Untuk boundary class, scan keluar page ada 3, portal get, dan scan keluar page. Berikut adalah scan barcode untuk keluar. Untuk alurnya bisa dilihat sendiri di layar. Nah, baik. Baik, Eh, itu adalah laporan dari kelompok kami, kelompok 8. Sekian dari kami, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.